kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Selamat pagi anak Lause, selamat hari Minggu buat kita semua. Jumpa lagi dengan Lause Yeni, Lause Jumaki, Lause ya, Lause senang sekali hari ini boleh kembali menemani anak Lause bersekolah minggu di rumah masing-masing. Lause juga berterima kasih buat anak Lause yang tetap setia boleh menonton dan melihat, mendengar kebenaran firman Tuhan walaupun secara online. Nah, anak Lause sudah siap mau bersekolah minggu? Pasti siap dong Lause. Ya. Nah, kalau sudah siap, yuk kita berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami masih boleh berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, ajari kami yang masih kecil ini untuk tetap setia dan rindu untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Sama-sama. Amin. Nah, anak Lause sudah siap mau memuji Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Lause juga semangat memuji Tuhan. Lause semangat, anak Lause di rumah harus lebih semangat ya, karena kita bersuka cita punya Allah yang hebat. Yuk kita mau bernyanyi lagu yang pertama, Hatiku Penuh Nyanyian. Ya, ikuti Lause ya nak. Nah, anak Lause mau bertanya kembali. Siapa yang merasa diberkati? Saya Lause. Lause? 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 Iya.
Iya, kita sehat saja itu sudah merupakan berkat. Kita semua diberkati. Nah, kita mau bernyanyi dengan lagu kedua, Aku Diberkati. Ikuti Lause. Anak Lause, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian Tabur Firman-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar kami semua menyenangkan hati-Mu. agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, Pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. tabur firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, Bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar kami semua menyenangkan hati-Mu. agar aku senangkan-Mu. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak Lause yang Lause kasihi? Ya, pagi hari ini kita bersyukur kita boleh kembali beribadah sekolah minggu online kita di rumah kita masing-masing ya. Tapi Lause berharap kita masih semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat pagi hari ini ya. Mari sebelumnya Lause mau mengajak kita untuk berdoa. Semuanya sudah siap, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah berdoa, kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh duduk manis, dengar-dengaran akan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak Lause, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus dari Lukas pasalnya yang ke-8. Oke, nah pagi hari ini Lause mau tanya, siapa yang pernah menangis? Angkat tangannya. Iya, Lause juga pernah menangis loh. Anak-anak Lause juga pasti di rumah pernah menangis. Bisa banyak penyebabnya ya kan? Siapa yang menangis karena berantem dengan adiknya atau sama kokonya atau sama abangnya? Siapa yang pernah nangis? Oh, kalau kalah berkelahi nangis gitu ya, atau mungkin dicubit sama temannya, berkelahi sama temannya terus nangis pulang ngadu sama mama papahnya. Ada yang pernah menangis? Iya, menangis ya. Kalau menangis itu pasti karena sedih, karena sakit ya, itu bisa kita menangis. Nah, ada banyak alasan biasanya kita menangis ya. Ada lagi mungkin yang lain, apa penyebabnya selain berkelahi kita menangis? Ya, bisa juga mungkin karena kita sedih. Misalnya sedihnya gimana Lause? Misalnya kalau mama dan papa kita sakit misalnya, kita sedih nggak? Sedih. Kalau misalkan apalagi kalau mama papa kita sakitnya sakit keras, pasti kita akan menangis, merasa sedih karena orang yang kita kasihi sedang sakit. Atau apalagi kalau kita lagi berduka cita. Apa itu berduka cita Lause? Misalnya ada saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita meninggal dunia. Nah, itu juga bisa membuat kita menangis ya. Mungkin bisa sehari kita menangis, bahkan mungkin bisa berhari-hari kita masih menangis. Karena apa? Karena kita merasa sedih, merasa kehilangan. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang seorang bapak. Bapak ini pun dia sedang bersedih hati ya. Nah, apa yang terjadi? Rupanya bapak ini adalah seorang bapak yang mempunyai satu anak perempuan ya, masih usianya 12 tahun. Siapa yang di sini udah usianya 12 tahun ada? Iya. Nah, anaknya ini usianya 12 tahun. Ya, kira-kira kelas 6 SD gitu ya, atau kelas 7 SMP ya. Nah, rupanya anak ini sudah sakit keras dan udah nggak bisa lagi sembuh lagi. Makanya Bapak Yairus ini dia sangat sedih. Nah, Bapak Yairus ini dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Wah, kepala rumah ibadat biasanya yang melayani di gereja. Jadi bagi Bapak Yairus, dia adalah orang yang mengenal Tuhan Yesus. Tidak asing lagi, dia seringkali mendengar bahwa Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dan dia seringkali mengajar di rumah-rumah ibadah. Nah, Yairus sangat mengenal sekali siapa Tuhan Yesus. Nah, ketika anaknya begitu sakit keras, yang dia lakukan apa? Ya, dia bukan pergi ke dokter, tetapi dia pergi mencari siapa? Mencari Tuhan Yesus. Jadi Bapak Yairus ini dia dengar bahwa Yesus datang di kota itu pada waktu itu, lalu dia mencari Tuhan Yesus. Dia datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Lalu Bapak Yairus ini dia tersungkur di kakinya, dia bersujud, Tuhan Yesus tolonglah anakku sakit keras, sembuhkanlah dia. Kira-kira kalau kalian jadi Tuhan Yesusnya mau atau tidak ya?
Iya, Tuhan Yesusnya mau menolong karena Tuhan Yesusnya tahu bapak-bapak Yairus ini sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya, dia pergi kepada Yairus ini ke rumahnya. Ya, meskipun pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong, yang berdesak-desakan untuk mendengar Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan pada waktu itu ada juga seorang wanita yang sudah pendarahan 12 tahun, dia menjamah jubahnya Tuhan Yesus, menjamah jubahnya Tuhan Yesus, dan pada waktu itu wanita itu juga sembuh, tidak lagi mengalami pendarahan, keluar darah terus, ya kan. Nah, dia pun udah sangat lama ibu ini sakit, tetapi ketika dia percaya, dia datang kepada Tuhan Yesus menyembuhkan ibu ini. Ya, akhirnya Tuhan Yesus pergi ke rumah siapa tadi? Bapak Yairus. Nah, di rumah Bapak Yairus, rupanya apa yang terjadi? Rupanya anaknya Bapak Yairus ini bukan hanya saja sakit begitu parah, tetapi anak Bapak Yairus ini ternyata sudah meninggal. Maka di rumah itu semua orang menangis. Bagaimana orang yang berduka menangis? Wah, pasti semua merasa sedih, ya. Anakku sudah tidak ada. Istrinya Yairus dan semua keluarga di sana menangis karena begitu kehilangan siapa? Anak yang dikasihinya, saudara yang dikasihinya. Anak ini masih belum tua tapi sudah meninggal. Jadi memang pada waktu itu keluarga Bapak Yairus ini bilang, Bapak Yairus tidak usah lagi menyusahkan guru, tidak usah lagi menyusahkan Tuhan Yesus karena anakmu sudah meninggal. Tetapi Tuhan Yesus datang dan dia katakan kepada Bapak Yairus, apa dia katakan? Jangan takut, percaya saja, anakmu pasti selamat. Wah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Yairus, ya? Dibilang jangan takut, sedangkan anaknya sudah meninggal dunia. Bisa nggak orang yang meninggal hidup lagi? Pasti tidak bisa, ya kan? Karena semua organ di dalam tubuhnya sudah mati, sudah tidak ada lagi napas di dalam hidungnya, tidak bisa lagi dia tarik napas, tidak bisa lagi, tidak ada lagi dia bisa rasa sakit, sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena sudah meninggal dunia. Tetapi Tuhan Yesus katakan jangan takut, percaya saja. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang bahwa anaknya ini belum meninggal. Wah, orang-orang yang ada di sana ketika dia mendengar bahwa anak Yairus ini belum meninggal, apa yang mereka katakan? Wah, mereka tertawa. Kok masa orang yang meninggal dibilang belum meninggal? Ya kan, mereka mentertawakan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus hanya masuk dengan 3 muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. 3 orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, dan juga mama dan papahnya anak ini masuk ke kamar itu, dan Tuhan Yesus melihat ada seorang gadis, seorang anak perempuan yang sudah meninggal di sana. Lalu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus pastinya berdoa. Dia berdoa dan dia katakan kepada anak itu, bangunlah. Hah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar? Tuhan Yesus bilang apa? Seharusnya tidak bisa, ya kan? Kalau kita lihat orang yang meninggal pasti tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa bernapas, tidak bisa makan, ya, tidak bisa apa-apa. Karena apa? Semua organnya sudah mati. Tetapi ketika Tuhan Yesus katakan, mari bangunlah, tiba-tiba anak yang lagi tidur itu seperti tidur padahal tidak tidur, dia sudah meninggal. Akhirnya dia bangun lagi.
Wah, orang yang sudah meninggal bisa bangun lagi. Itu adalah mujizat yang dikerjakan siapa? Dikerjakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya, wah, akhirnya gadis itu bangun kembali. Bagaimana perasaan mama dan papanya? Wah, sukacita. Meskipun dia rasa aneh, kok orang yang meninggal sudah hidup lagi, tetapi dia memeluk anaknya. Anakku, aku bersyukur karena Tuhan memberikan kehidupan buat anak Bapak Yairus ini. Dan semua orang menjadi terheran-heran yang di rumah itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan mujizat yang luar biasa. Tidak pernah terjadi ya orang yang meninggal hidup lagi kalau bukan Tuhan Yesus yang melakukannya. Nah, hari ini kita belajar apa dari cerita ini? Kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau, tidak ada yang mustahil. Dan kita lihat imannya siapa? Imannya Bapak Yairus inilah yang membuat anaknya ini bisa hidup kembali. Ya, Yesus katakan apa? Jangan takut, percaya saja. Nah, Lause, hari-hari ini bagaimana di rumah kita? Pernah kita merasa takut? Iya, mungkin kita bisa merasa takut, merasa sedih, kita merasa menangis, bisa banyak penyebabnya. Tetapi ingat, Tuhan Yesus katakan apa? Jangan takut, percaya saja. Ya. Jadi cerita hari ini begitu luar biasa. Yesus yang kita sembah adalah Allah. Dia adalah Allah yang sudah datang ke dalam dunia. Dia memberitakan firman Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa selamat masuk ke surga suatu saat nanti ya. Oke, kita akan sama-sama ayat hafalan pada pagi hari ini dari Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-50. Ya, Alkitabnya ada. Iya, lo bacakan ya. Lukas 8 ayatnya yang ke-50. Lukas 8 ayatnya yang ke-50, jangan takut, percaya saja. Ya, jangan takut, percaya saja. Itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini, anak-anak Lause. Tetap percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan banyak hal buat kita. Hari ini apa yang kita takutkan? Mungkin kita takut karena kita tidak punya uang banyak. Mungkin kita sedang merasa gelisah karena uang untuk bayar uang sekolah mungkin agak susah. Mungkin kita merasa sedih karena kita masih belum bisa sekolah, belum kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kita takut ada corona, ya kan? Kita tetap berdoa supaya Tuhan juga boleh memulihkan. Mungkin di rumah ada yang sedang sakit, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga memulihkan. Ya, anak-anak Lause, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti Bapak Yairus yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, sehingga terjadi mujizat, anaknya boleh dibangkitkan kembali. Tuhan Yesus, ada mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang membuat kami takut, yang membuat kami menangis, yang membuat kami sedih. Tetapi firman Tuhan boleh menguatkan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Anak Lause, tadi kita sudah memuji Tuhan. Terus? Iya, mendengarkan firman Tuhan. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah mau menyelesaikan sekolah minggu kita. Lause ajak kita semua bangkit berdiri. Ya, kita sama-sama mau menutup sekolah minggu kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Ajari kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak Lose, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Ingat, harus jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan